Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami membawa hati kami kepadamu ya Tuhan. Menaikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Mari jemaat yang Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari kita katakan amin. Seberapa banyak hari ini yang percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik? Mari lambaikan tanganmu. Yuk. Haleluya, kita tepuk tangan bersama-sama ya.
Haleluya. Amin. Lebih lagi kita mau bersuka cita. Menemukan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Disebutkan nama Tuhan, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama Dia. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Mari kita katakan nama puji Tuhan. Tuhanku maha besar.
Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Tidak ada yang lain di dalam hidup kami Tuhan. Selain Engkau. Selain Engkau ya Tuhan, yang kami sembah dan kami agungkan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. kasih buat hari yang Kau beri Tuhan. Hari yang terbaik Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan siang hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Supaya kami mengerti Tuhan akan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita katakan,
Amin. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Selamat pagi semua. Ada dua alasan untuk kita bisa bersyukur pada hari ini. Yang pertama yaitu memasuki minggu depan kita sudah masuk ke 2 bulan terakhir di tahun yang sedang kita jalani. Waktu memang berlalu begitu cepat. Kita patut bersyukur untuk tuntunan Tuhan sampai dengan hari ini. Amin. Dan yang kedua alasan kita bersyukur yaitu hari ini kita akan dilayani oleh Gembala MDC Lipo Cikarang. Saya mengenal beliau sudah lama, walaupun usianya tidak muda lagi, tetapi semangatnya itu tidak kalah dengan yang muda-muda. Saya percaya kita akan diberkati dengan spirit dan semangat yang seperti itu. Dan nanti di akhir khotbah, beliau nanti akan mendoakan kita semua. Saya berharap spiritnya, semangatnya itu bisa menular kepada kita. Dan beliau hari ini datang bersama dengan Ibu Jenny, istrinya dan juga keponakannya. Baik, tanpa saya panjangkan, mari kita sambut dengan sukacita, dengan meriah, Pak Thomas Endang Raharja. Terima kasih Bapak Gembala, luar biasa penyambutannya. Bapak saudara sekalian, shalom. Bersyukur hari ini saya bisa bersama-sama dengan saudara. Sebetulnya udah setahun ini kali, tiap bulan saya bolak-balik Bali dan pasar khususnya, tapi bukan jalan-jalan. Hanya mengantar istri, biasanya Minggu sore kami sampai, Senin ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara untuk periksa mata dan kadang-kadang harus disuntik bola matanya karena ada AMD, ada seperti penekanan yang kalau pecah bisa membuat mata ini enggak jadi berarti. Jadi harus di-maintain tiap bulan. Tapi dalam minggu ini enggak tahu gimana kok rasanya kepengen khotbah di sini. Iya. Puji Tuhan Bapak Gembala, Pak Narmo, buka kesempatan saya untuk bisa melayani hari ini. Terakhir saya melayani kalau nggak salah Pak Narmo, Ibu Noni pindah kemari kali ya, dari Surabaya ya. Wow, iya. Dan baru hari ini, matur suksma. Iya, terima kasih secara Bali. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini saya dapat tema untuk menutup tema Oktober kita dengan satu tema Becoming a Better You, ya, menjadi Anda lebih baik. Maksudnya bagaimana hidup kekristenan kita tentunya menjadi lebih baik, ya. Menjadi lebih baik hidup sebagai orang Kristen, tentunya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita terus akan membawa kita untuk dikatakan lebih naik. Ya, lebih naik, bukan statis, apalagi turun. Jadi banyak hal-hal yang baru kita akan mengalami bersama dengan Tuhan. Dan di minggu terakhir ini kita akan bahas satu tema training for life, ya, yaitu dikatakan pelatihan untuk kehidupan. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua menyadari bahwa untuk menjadikan hidup kita ini lebih baik dikatakan, tentunya kita harus melatih hidup kita. Ya, jadi bukan hanya melatih hal-hal yang jasmani, tetapi tentunya sebagai orang-orang yang hari ini kita sudah ditebus oleh Kristus, yang tadinya dikatakan rohani kita mati menjadi hidup, kita harus hidup dikatakan membangun kehidupan roh kita.
Karena pada waktu sebagai hidup manusia saya sadari betul pada waktu dikatakan roh kita ini berubah dan roh kita ini bertumbuh. Ya, jadi roh itu enggak statis, makin bertumbuh, kita beri makan dikatakan kalau nafas kita adalah doa, makanan roh kita dikatakan adalah firman, bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, maka dikatakan dari roh itu akan membangun, memperbarui jiwa kita. Pada waktu jiwa kita diperbaharui, maka jasmani kita dirubah. Baik secara penampilan maupun dalam hal-hal lain di dalam hidup kita. Itu yang saya alami ya, dan tentunya Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, perubahan hidup yang harus dilatih ini bukan hanya dikatakan pada waktu kita bertobat. Spontan hidup kita akan berubah. Aku sekarang jadi orang Kristen, aku milik Kristus, hidupku hidup yang baru. Nah justru di dalam hidup yang baru, bagaimana pola hidup kita yang terus menerus harus diubah. Harus diubah. Makin kita mau diubahkan, kita akan mengalami dikatakan kasih karunia atau anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ibu bapak baru mengenal saya bertobat tahun 88 pada usia 32 tahun. Ya, sebelumnya banyak hal-hal yang saya jalani, lahir sebagai Buddha, karena orang tua Buddha, ya. Buddha juga kami ikut sembayangan ke kelenteng dan segala macam, bukan cuma KTP aja kami ikuti. Dan pada waktu sekolah, di sekolah Katolik, jadi enggak kurang pengenalan juga seharusnya tentang Kristus, ya, walaupun hanya sebatas sekolah. Dan pada waktu saya usaha di daerah Banten, hampir saya juga menjadi mualaf karena saya sudah ambil air wudhu. Tapi puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan pada waktu dalam keadaan genting-gentingnya hidup, Tuhan Yesus merebut saya, dalam arti kata melalui satu keadaan yang saya harus memilih, mau ikut dia atau meninggalkan yang lain. Dan pada waktu itu luar biasa sekali, Tuhan sudah memilih saya dan merubah kehidupan saya. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya tetap melatih kalau dikatakan hidup saya untuk betul-betul menjadi orang Kristen. Kalau dulu saya katakan saya ikut dunia, saya berani bayar harganya. Dalam arti kata ikut dengan segala kenikmatan dunia. Kalau sekarang ikut Tuhan, kenapa saya tidak mau terus membangun kehidupan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dalam istilah kata melatih hidup saya supaya tentunya menjadi orang Kristen yang benar. Menjadi orang Kristen yang benar, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, supaya hidup saya ini bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemarin saya bertemu dengan seorang bapak yang baru ke gereja. Dia bertanya-tanya, saya katakan, Pak, hari ini kalau saya jadi orang Kristen, kalau saya jadi gembala, melayani, dan rindu ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, saya cuma berkata, saya ingin hanya membagikan kasih Kristus yang memenuhi hidup saya. Bagaimana Kristus yang sudah merubah hidup saya ingin bagikan bahkan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang membenci saya. Dan saya coba melatih hidup saya hari lepas hari, bagaimana hidup dalam kebenaran, bagaimana menunjukkan akan kasih Kristus, bagaimana juga menyatakan akan kuasa Tuhan. Saya percaya ibu bapak semua yang hadir tempat ini juga merindukan bagaimana hidup kita menjadi berkat. Amin. Memberi dampak bagi banyak orang. Nah, berbicara kata melatih seperti yang saya katakan tadi, ada dua kata dalam bahasa Inggris yang kalau dibaca atau kita dengar sepintas sepertinya kedua kata ini memiliki arti yang sama. Yaitu kata trying dan training. Coba renungkan sejenak. Kalau saudara mendengar kata trying and training, kira-kira kedengarannya mirip artinya. Tetapi kalau kita dalami, tentunya menjadi dua hal yang sangat-sangat berbeda. Betul? Ya.
Karena trying dalam bahasa Indonesianya berarti mencoba atau coba-coba. Iya, trying. Nah, kata mencoba ini tentunya kita menyadari bahwa satu tindakan atau apa yang kita lakukan tanpa satu kedisiplinan. Dalam arti kata, gue coba. Iya, katanya babi guling di Bali enak. Gue coba. Saudara itu salah satunya saudara. Kalau saudara saya banyak cerita makan karena postur tubuh saya sudah meyakinkan sekali. Orang yang doyan makan. Iya. Nah, dikatakan coba-coba. Kita juga ingat iklan minyak angin. Ya, kok buat anak coba-coba. Tentunya coba-coba akan menghasilkan sesuatu yang tidak pasti, bukan? Dan bukan sesuatu yang sungguh-sungguh kita lakukan untuk mendapatkan satu dampak yang baik. Iya, coba aja lah main gitar, ya coba aja. Iya. Kalau kita nggak tekuni 1-2 kali ikut kursus, setelah itu selesai, enggak gitu. Karena kami ingin mengutus salah satu pemimpin jemaat kami ke Jepang, kami panggil guru Jepang. Karena satu yang diajarkan dengan 2-3 sama aja, kelas, karena kami panggil private, saya juga ikut. Coba-coba ikut, kali-kali bisa ngomong Jepang. Iya, kalau ngomong Jepang aja bisa, tapi nggak tahu artinya. Saya coba ikut, tapi dalam kenyataannya enggak ada satu kedisiplin, kadang ikut, kadang enggak, disuruh pelajarin, suruh hafal kata-kata, saya tidak hafal. Akhirnya enggak bisa juga. Sementara teman udah berangkat ke Jepang untuk melayani di sana yang kami utus. Begitu banyak hal yang dikatakan kalau kita coba-coba, dampaknya pun enggak akan terlihat. Enggak akan terlihat. Terbuang begitu aja. Jadi ini ora iso apa-apa. Gitu kan saudara kalau orang coba-coba. Tetapi berbeda dengan kata training, latihan. Bagaimana dikatakan kita melatih hidup kita. Seorang yang latihan atau melatih dirinya tentunya enggak coba-coba itu. Orang yang training dia harus mendisiplinkan dirinya untuk mendapatkan satu hasil yang dia harapkan. Betul? Iya. Ada satu hasil. Atau sedikitnya kalau dia tidak berhasil sekalipun, dia akan berubah kehidupannya. Kualitas hidupnya itu berubah karena ada sesuatu yang dia sudah belajari sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Kami ada seorang anak, papanya itu kenal baik dengan saya. Dia punya seorang putri, anaknya cuma satu-satunya. Bapak itu cerita, aduh Pak, saya kalau pagi-pagi tugasnya hanya mengantar anak saya. Ngantar kemana Pak? Ke Jakarta. Rupanya anaknya itu atlet renang. Ibu bapak sudah kasih dalam Tuhan. Dia katakan, ya si bapak punya restoran, istrinya yang gantikan dan juga yang masak, banyak yang ini, jadi banyak catering dan segala macam bisa ditinggal. Karena putri satu-satu dia temenin. Dia katakan, anak saya itu kalau lagi ada waktu, dia harus latihan itu 1 hari 8 jam. Saya bayangin 8 jam berenang terus Pak. Saya bayangin kalau tambah 4 jam lagi bisa jadi ikan, saudara. Berenang terus, saudara. Dikatakan, iya latihan, ya ada waktu makan dan segala macam apa. Tapi 8 jam itu latihan 1 harinya. Kecuali hari Minggu. Kalau dia sibuk karena urusan kampus dan segala macam, dikatakan kalau dia kuliah malam, dikatakan pagi 4 jam, sore 4 jam. Saudara, itu harus dilakukan dengan disiplin untuk menjadi dikatakan seorang atlet. Sungguh-sungguh. Sehingga dia masuk atlet nasional. Walaupun belum menjadi saudaraku juara nasional, tapi sedikitnya dia sudah menjadi hidup yang pandai sebagai seorang atlet renang. Ada satu dampak yang luar biasa. Nah ini tentunya ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Bila ada orang yang mencoba-coba sesuatu atau dikatakan trying
sekeras apapun orang itu mencobanya, kemungkinan bagi dirinya untuk mengalami keberhasilan hampir-hampir tidak ada. Nek coba-coba. Sedangkan dengan berlatih dikatakan secara konsisten, disiplin atau training dikatakan, kalaupun orang itu tidak berhasil menjadi seorang juara, maka kita dapat pastikan bahwa orang itu akan dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada orang itu sebelumnya. Betul? Ya, karena ada sesuatu yang dia pelajari. Istri saya pernah pada waktu ada mubes di Bali yang lalu, karena ngisi waktu, belajar masakan Bali. Training, kursus 1 hari. Iya. Walaupun gak sepandai orang Bali, tapi saya bersyukur. Kalau mau makan makanan Bali itu ayam betutu. Iya, enggak kalah enaknya juga dibandingkan dengan orang Jawa Barat yang masak. Iya. Nah, ada sesuatu yang didapat. Maka dari itu, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, untuk menjadi dikatakan Anda lebih baik, becoming a better you, peranan dikatakan dari berlatih dengan sikap yang penuh kedisiplinan tidak boleh kita abaikan di dalam hidup kita. Saya jadi teringat juga pada waktu saya menyiapkan ini. Saya pulang dari Jerman tahun 78. Tahun 79 saya masuk ke pelabuhan Tanjung Priok. Pada waktu itu angkutan peti kemas itu masih jarang sekali. Dan saya pulang, saya bangun sasis peti kemas, kontainer. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati sehingga pada waktu peresmian unit terminal kontainer yang pertama yang di Tanjung Priok, mobil kami yang angkut. Iya, masuk televisi. Maksudnya gambarnya bukan orangnya, saudara. Kesetrum kalau masuk. Saudara, puji Tuhan, Tuhan berkati sekali walaupun waktu itu belum dalam Tuhan. Tetapi dengan keberhasilan yang ada, saya menjadi orang yang ambisi. Ambisi sekali. Ingin lebih lagi. Ditambah lagi dengan kesombongan. Iya. Saudara kalau lihat wajah saya, kalau enggak kenal baik-baik kan wajah sombongnya masih ada kan. Saudara, tapi kalau udah ketawa beda. Saudara, dengan itu singkat cerita saya mengalami kebangkrutan. Bangkrut betul-betul. Sampai akhirnya melalui pesan Tuhan, waktu itu langsung saya dalam keadaan yang betul-betul gak bisa apa-apa saudara. Ada orang yang mengajak untuk ke gereja, ya, yaitu adik daripada istri saya sendiri yang cucunya sekarang ikut saya, jadi cucu. Mengajak kami ke persekutuan doa dan saya mulai bertumbuh di situ dan mulai merubah apa yang menjadi kehidupan saya untuk dikatakan hidup mengenal Tuhan. Dan saya bersyukur pesan Tuhan itu yang berkata bahwa saya harus meninggalkan usaha saya yang lama. Saudara, enggak ada pikiran lain lagi bagaimana harus meninggalkan karena pesan Tuhan. Saya katakan Tuhan, apa yang saya harus lakukan kalau saya meninggalkan. Ada saya serahkan ke adik ipar dan pada waktu itu mertua karena perusahaan keluarga. Dan akhirnya saya bekerja. Dari bos besar, bekerja. Dari pegang uang saudaraku miliaran, dapat gaji 1,5 juta sebulan. Saudara bisa bayangkan. Proses Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dari mobil yang gonta-ganti mobil, saya harus naik mobil Hijet 1000 saudara. Dulu kalau saya pegang aja tangannya takut cantengan saudara. Karena sombong sekali. Iya, sampai Tuhan proses seperti itu. Dan saya bersyukur. Akhirnya saya bekerja saudaraku di PT Lipo Cikarang. Properti, kami menjual rumah. Saudara, dari lulusan Jerman mesin, saya pulang di bidang properti dan marketing yang sangat-sangat saya tidak sukai, marketing, saudara. Saya diperhadapkan dengan itu. Ya walaupun akhirnya saya menyadari, Tuhan ingin merubah kehidupan kita, Tuhan total ingin kita mengikuti cara Tuhan. Kalau Tuhan ubah saya tetap di bagian mesin, engineer, segala macam, saya berhasil, mungkin tidak sepenuhnya saya akan memuliakan Tuhan. Karena saya pikir saya punya latar belakang yang saya sudah belajar.
Tapi ini dari yang saya tidak bisa, saudara. Properti, bangun rumah, yang namanya boplang, lisplang, plang, saya nggak ngerti, saudara. Marketing lagi, saudara, yang saya nggak suka. Saudara, karena saya dilibatkan itu dan saya masuk sebagai seorang manajer, mau nggak mau dalam hati saya punya keinginan bisa jual rumah juga dong. Walaupun bukan tugas saya sepenuhnya pada waktu itu karena urusannya adalah bagaimana menyiapkan untuk penjualan dan segala macam, brosurnya apa. Jadi saya hanya melengkapi aja. Iya. Dan juga di bagian event development, ya community, bagaimana supaya kota Lipo Cikarang itu ramai dikunjungin orang, bangun sekolah, bangun pasar dan segala macam, bikin event-event tiap minggunya. Nah, singkat cerita, saya dipromosikan jadi GM yang memegang dikatakan real estate itu bagian residensial dan juga bagian komersialnya. Di hati saya timbul, kalau saya nggak pernah jualan, gimana saya berbicara kepada orang untuk jualan? Tentunya berbeda. Sampai punya kerinduan hati saya untuk menjual. Coba-coba jualan, saudara. Coba-coba jualan. Dan saya jualan. Enggak ada yang gol tuh, saudara. Enggak ada yang gol. Sampai sutris. Kok susah ya jualan, saudara? Iya. Dan akhirnya saya putuskan karena punya niat hati. Akhirnya saya putuskan, saya mau ikut training. Saya ingat sekali kalau Pak Narmo kenal Pak Andreas Nawawi itu. Direktur marketing kami kasih training, saya ikuti. Tiap kali ada training saya ikuti. Ada grup-grup yang baru saya ikut. Oh begini ya jualan. Dan saya mulai ikut. Bagaimana mentraining hidup saya dengan apa yang saya pelajari. Saya mulai saudara, mulai. Setiap ketemu orang saya tawarin. Ketemu orang saya tawarin. Tiap pagi dikatakan kalau kalian ingin berhasil jangan pernah merasa tidak bisa. Pagi kalau sikat gigi ngadep kaca katakan nama saya Thomas. Thomas, hari ini kamu pasti bisa jualan. Waduh bikin keyakinan saudara. Hari ini kamu pasti bisa jualan. Sampai sore enggak jualan juga. Besok di kaca ngomong maning, saudara. Thomas hari ini kau jualan. Saudara terapkan, ketemu orang tawarin, ketemu saudara tawarin saudaraku. Pokoknya ketemu yang namanya manusia tawarin saudaraku. Rumah di Lipo Cikarang. Alhamdulillah saudara. Bisa jualan satu. Senangnya luar biasa. Saya bisa jualan. Yang beli siapa tahu? Kakeknya daripada cucu saya ini. Karena ingin ikut ke Bandung, kami lagi ada roadshow, tau-taunya dia yang beli. Tuhan bisa pecahkan telur satu. Wah di situ saya semangat, rupanya saya bisa jualan. Ketemu orang saya tawarin, Kemanapun saya pergi keluar kota saya tawarin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Akhirnya saya diangkat jadi asisten marketing director. Karena penjualan saudaraku, orang ada komplain tentang real estate saudaraku yang dibangun, akhirnya orang itu bisa beli rumah. Saudaraku saya bersyukur, akhirnya saya memberi training orang juga. Dan hari ini saya bersyukur merubah hidup kami. Dari masalah hutang, masalah segala macam, hidup yang diubahkan karena ada training yang merubah hidup saya sebagai seorang marketing. Dan itu juga belum selesai. Karena hari ini saya tetap menjadi orang marketing walaupun jadi pendeta. Tapi real estate kerajaan Allah saudara. Yang gak pernah saya pikirkan di dalam hidup. Karena saudaraku hampir sama kan. Bagaimana kita menawarkan Kristus. Yang mempunyai real estate surga yang luar biasa. Saudara kita gak cerita itu ntar saya jualan kepada saudara. Nah ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu seorang yang bernama Dallas Willard. Orang yang banyak menulis buku tentang spiritual formation, dia berkata, to train means dikatakan arranging our life around those practices that will enable us to do what we cannot do by direct effort, dikatakan. Berlatih adalah dikatakan mengatur hidup kita di sekitar praktika. Yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita.
Bukan menang aja saudaraku, kayak orang coba-coba nggak bisa, ya udahlah. Saudaraku, tapi satu training, satu pelatihan yang mengatur hidup kita dengan segala apa yang kita rindukan, kita inginkan dalam hidup kita, ya. Dan juga kegiatan atau tindakan yang akan dikatakan memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan secara serta-merta. Dari yang kita enggak tahu apa-apa, saudara. Tapi karena ada kerinduan. Sepertinya saudaraku ada satu hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Lakukan ini. Aku akan memberkati kamu. Saudara, pada waktu kita lakukan dikatakan sungguh-sungguh. Dengan kita mulai mempelajari. Dengan kita mulai melakukan. Bukan coba saudaraku. Tapi melakukan. Dengan satu tujuan. Kita akan bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan. Maka dikatakan segala apa yang kita lakukan akan menjadi berkat bagi kita. Akan menjadi keberhasilan bagi kita. Ini luar biasa sekali saudaraku. Iya. Seperti yang saya saksikan tadi. Dari seorang yang tidak suka marketing. Saya melatih diri saya menjadi marketing properti dunia. Dan hari ini menjadi marketing properti kerajaan Allah. Wow. Nah, begitu juga kalau minggu lalu kita mendengar satu quote yang disampaikan oleh Ralph Waldo Emerson, ya. Pagi ini juga ada satu tulisan yang bagus sekali, ya. Yang ditulis oleh beliau, dikatakan sow a thought, dikatakan and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. Keren kan saudara? Iya. Kalau bahasa Balinya, taburlah pikiran Anda akan menuai tindakan. Betul? Ya, yang tadi saya pikiran. Aduh, gue pengen jualan nih. Saudaraku, kita tabur. Akhirnya dikatakan akan menjadi dikatakan tindakan kita. Kalau cuma kita mikir mau tapi no action, itu omdo saudaraku. Istilahnya, omong doang. NATO, no action, talk only. Enggak ada gunanya hidup kayak begitu, saudara. Sama, aku mau berubah, tapi saudaraku enggak mau berubah dalam kehidupan sesungguhnya, ya tetap aja saudara. Mau doa pagi, mau bangun pagi jam 5. Seperti Pak Gembala kita. Saudara, jam 5 wakernya bunyi, aduh masih ngantuk. Matiin, saudara. Enggak akan jadi, saudara. Kalau kita nggak berdisiplin. Taburlah dikatakan tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Maka dari itu segala sesuatu harus kita pasangkan. Ada satu survei. Pada waktu kita melakukan sesuatu, saudaraku seperti ingin 2 pagi dan saudara paksakan. Sampai dikatakan 72 kali survei. Ya, 72 kali. Maka dikatakan itu akan menjadi kebiasaan kita. Akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi enggak baru 2-3 kali. Oh ya gue udah 2 pagi lu, gue udah bisa. Saudara baru ngomong gitu minggu keempat, hari keempat. Belum tentu bisa. Tapi kalau 72 kali dikatakan kita melakukan betul dengan paksa. Dan itu akan menjadi, dikatakan kebiasaan kita menjadi habit. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat. Taburlah sifat dan Anda akan menuai masa depan. Wow, keren banget saudara. Nah, saya cepat aja. Dari apa yang dikatakan oleh Dallas Willard dan Ralph, ya, jika kita satukan menjadi satu pengertian, saudara, menjadi satu pengertian, akan sangat memberi dampak yang baik bagi kita, yaitu jika kita membiasakan diri melatih, saudara, ya, apa yang ada dalam pikiran kita, maka akan menjadi satu kebiasaan. Apa yang ada dalam pikiran kita, maka jadi kebiasaan. Ya, saya mempunyai pikiran untuk bisa menjual rumah. Saya melatih diri saya untuk menjadi seorang marketing. Tidak coba-coba, saudara. Enggak coba-coba. Sehingga setiap kali ketemu orang yang saya tawarkan adalah rumah di Cikarang. Ya, saya nggak cerita yang lain. Karena pada waktu itu belum aktif banget di gereja. Kepada setiap orang, ya,
Itu sudah menjadi kebiasaan saya. Setelah saya biasa, saya akan terus berlatih, jualan, dan harus jualan. Itu akan merubah kehidupan kami. Dari banyak hutang, akhirnya dapat komisi. Saya ingat sekali gaji dapat, komisi dapat, bonus dapat, saudara, akhirnya hutang terbayar. Ini sesuatu yang luar biasa yang kami tidak pernah pikirkan. Karena pada waktu saya keluar meninggalkan perusahaan yang lama, hutang itu seleher, saudara. Betul-betul seleher. Belum 1 miliar, tapi 1 miliar kurang sedikit. Saudara, kalau hari ini nilai keuangan mungkin tahun 88, saudaraku tahun 90-an dengan sekarang, saudaraku mungkin 10 kali lipat nilainya. Nilai sekarang kurang lebih mungkin saya punya utang waktu itu 10 miliar, saudaraku. Dan gak ada aset segitu. Iya, mau jual istri sayang, saudara. Dan juga gak ada yang mau beli 10 miliar kali, saudara. Saudara, luar biasa sekali. Tuhan ubah dengan cara yang luar biasa. Sampai akhirnya kami bisa bayar hutang lunas. Kami bisa miliki rumah. Yang dulu rumah kami yang lama tergadai. Dan akhirnya Tuhan kembalikan 2 minggu sebelum rumah kami yang lama disita sebagai jaminan bank. Tuhan gantikan rumah yang baru terlebih dahulu. Dengan cara yang luar biasa. Ya, saya bisa saksikan tapi nanti panjang. Kalau saudara mendengar saksiannya, nanti undang saya makan, nanti saya ceritain. Saudara, ini luar biasa sekali, saudara. Bagaimana Tuhan melunasi bahkan menjadikan saya hari ini yang dikatakan habit atau menjadikan satu sifat sehingga membawa satu masa depan yang terus sampai hari ini. Saya pun terus belajar untuk supaya bisa mendapatkan yang terbaik di hari-hari depan saya. Yang lebih baik dari hari ini. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, ini tentunya menjadi sesuatu gambaran bagi kita. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita coba baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ya, saya akan bacakan aja dari edisi yang kedua Alkitab kita. Ya, dikatakan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Jadi mahkota dunia, ya, piala dunia. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, kata Rasul Paulus. Dan aku bukan petinju yang memukul angin, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wow, ini satu gambaran yang luar biasa. Dikatakan bagaimana Rasul Paulus katakan, kita ini harus melatih diri kita. Melatih, tentunya dengan disiplin. Untuk dikatakan memperoleh mahkota yang kekal, mahkota yang abadi. Dan Rasul Paulus mengajak kita untuk mengambil contoh dari atlet dunia, atlet lari. Saudaraku, dan atlet tinju. Dikatakan latih sedemikian rupa. Mereka berlatih untuk dikatakan mahkota yang fana. Tetapi dikatakan sebagai orang yang rohani, latihlah diri kita. Untuk hal-hal yang rohani. Supaya dikatakan kita mendapat satu mahkota yang abadi di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, ya, ada kejelasan yang lebih dari isi apa yang dikatakan tadi di ayat 25, kalau kita baca di dalam New International Version, dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, kalau di dalam bahasa Indonesia tadi kita baca tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Tetapi saudaraku, di New International Version, saudaraku, bahasa Inggrisnya dikatakan,
everyone who competes dikatakan in the game goes into strict training. Yang dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan melewati latihan yang ketat, yang penuh dikatakan strict, kedisiplinan, yang gak bisa ditawar. Wow, ini luar biasa sekali. Begitu juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Iya, di situ dia tuliskan, but I discipline my body and keep it under control, dikatakan. Namun aku mendisiplinkan tubuhku dan mengendalikannya. Luar biasa sekali. Walaupun dia berbicara tentang atlet, tetapi sesungguhnya Rasul Paulus sedang memberikan pembandingan dalam kehidupan kita. Kalau atlet aja bisa begitu untuk mencapai dikatakan kemenangan. Orang Kristen, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Hidup ini seperti pertandingan, saudara. Yang kita berlari dikatakan dengan lane kita sendiri. Harus selesai. Gak bisa saudaraku kita berhenti tengah jalan. Gak bisa. Kita harus menyelesaikan sampai akhir. Karena di situ dikatakan akan ada mahkota yang abadi. Pada waktu kita bisa menyelesaikan dikatakan dengan baik. Untuk itu dikatakan training. Latih diri kita. Bagaimana melatih dikatakan kehidupan otot-otot rohani kita. Nafas rohani kita. Menjadi katakan atlet rohani yang kuat. Yang dapat finishing well di dalam akhir hidup kita. Nah, ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga tentunya kita akan menjadi lebih baik dalam hidup kita. Saya akan bagikan di dalam waktu yang ada, ya. Masih 2 jam, puji Tuhan. Saudara, untuk kita memiliki disiplin rohani, kita harus punya pemahaman. Pemahaman yang pertama adalah disiplin rohani diperlukan untuk mengalami kemajuan. Betul? Seperti yang diungkapkan, Tuhan membawa kita naik bukan turun. Bukan turun aja. Diam di tempat aja enggak, saudara. Saya kan mau jadi Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Iya. Jadi klerek terus, saudara. Iya. Enggak gitu kali. Tuhan berikan promosi dalam kehidupan kita. Saya punya seorang jemaat. Pada waktu dia tidak punya pekerjaan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku pekerjaan. Apa aja Tuhan? Saudara, maka dari itu doa hati-hati, saudara. Kerjaan apa aja Tuhan. Saudara, untung masih dapat yang baik. Saudara, dia lulusan S3. Yang tadi dalam satu bank dia pegang logistik dan segala kepala logistik. Tapi karena banknya likuidasi dan dia kena PHK. Saudara tahu, Tuhan memberikan dia menjadi seorang supir. Saudara. Karena gak ada kerjaan, dia jadi supir. Dan pada waktu dia supir, dia lakukan, saudaraku, dengan baik. Sampai bosnya itu melihat. Kok kayaknya supir saya ini beda nih orangnya nih. Iya. Diajak ngomong kok nyambung, diajak ngomong kok ini. Sampai ditanya, kamu ini sekolahnya apa, pendidikannya apa? Dengan malu dia katakan, S3, saudara. Bukan SD, SMP, SMU, saudara. Bukan, itu juga S3, saudara. Tapi sungguh-sungguh sarjana S3. Latar belakang kamu apa? Ekonomi. Dan terakhir di bank. Saudara, kenapa kamu jadi supir? Ya, sulit cari kerja. Dan saya bersyukur bisa nyupirin Bapak. Saudara, 2 hari kemudian dia diangkat untuk menjadi staf kantor. Dan hari ini dia menjadi GM di perusahaan itu. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, saudara. Bagaimana kita melatih hidup kita. Apapun saudaraku. Yang Tuhan suruh kita mulai. Ingat, dengan segala kerendahan hati. Kita mau menerima apa yang menjadi rancangan Bapa dalam hidup kita. Tapi dia sanggup untuk mengangkat kita. Sesuai dengan janjinya. Menjadi kepala, bukan ekor. Atau diam di tempat. Enggak, saudara. Dan bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Nah, dalam hal ini saudaraku, disiplin rohani yang diperlukan untuk mengalami kemajuan. Saudara, dari seluruh aspek kehidupan kita yang utuh,
yang terdiri dari roh, yang saya katakan di awal tadi, jiwa, dan tubuh. Saudaraku, ini menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita. Pada waktu dikatakan kerohanian kita diubahkan, maka dikatakan yang jiwa dan tubuh itu akan diubahkan. Betul? Saudara suka perhatikan enggak? Pernah nemenin orang yang dibaptis enggak? Atau orang yang dulu belum hidup di dalam roh, sekarang hidup dalam roh. Wajahnya berbeda, saudara. Wajah berbeda. Jadi sumringah. Walaupun kantongnya masih sama, dompetnya belum berubah, saudara. Tapi wajahnya itu udah penuh sukacita. Wajahnya itu, saudaraku, enggak kayak pepaya, apa ya, kalau di Jakarta pepaya Cibinong, yang kerutannya ada 13. Enggak lagi tuh. Saudaraku, kalau udah wajah cerah, orang mau ngasih kita kerjaan, mau apa sesuatu udah enak. Aduh, lihat mukanya nih enak nih orang. Daripada ngeliat mukanya udah kusam, mau kasih kerjaan juga bingung, saudara. Iya, karena dikatakan enak. Tapi dikatakan ada satu perubahan. Nah, seperti yang saya katakan di awal, saudaraku. Apabila di dalam training terhadap unsur dikatakan keseriusan serta kedisiplinan, maka tidak demikianlah dengan trying. Yang dikatakan mencoba atau coba-coba. Seperti yang saya contohkan tadi dari anak jemaat. Yang dikatakan dia melatih dirinya untuk menjadi atlet renang. Berlatih dengan disiplin. Sehingga menjadi juara atau sedikitnya terpilih sebagai atlet nasional. Berbeda dengan saya dulu, saudara. Dan sampai sekarang sih berbeda. Saudara, saya senang berenang. Iya, senang berenang. Berenang saya, saudaraku, gaya dada, gaya kupu-kupu, gaya kodok. Iya kan, gaya kodok kan, saudara, gaya katakan, benar, jangan diketawain, saudara, benar tuh gaya kodok kan, gaya saudara. Dari dulu sampai sekarang bisanya cuma itu. Padahal, aduh kepengen sekali bisa gaya bebas, saudara. Berapa guru, berapa teman udah ngajarin saya, saudaraku. Sampai dinoiki mboten saged, saudara. Iya, kenapa? Karena saudaraku cuma diajarin, saya coba-coba, hanya kepengen aja. Enggak sungguh-sungguh belajar. Kalau saya sungguh-sungguh belajar, saya percaya hari ini saya sudah bisa. Bukan cuma gaya kodok, tapi bisa gaya bebas. Bisa gaya kupu-kupu. Saya cuma 2 sih, gaya kodok. Yang kedua gaya batu, tenggelam. Enggak keluar lagi, saudara. Nah, saudaraku berbeda. Maka dari itu, saya ingin katakan, kedisiplinan rohani ini bukan hanya untuk masalah olahraga. Bukan masalah yang jasmani. Tetapi juga untuk masalah yang rohani. Kalau kita sungguh-sungguh dikatakan melakukan kedisiplinan rohani, hidup kita pasti ada perubahan. Betul? Semua bagian kita ada perubahan. Saya datang dengan mantan pacar saya. Yang tahun ini kami sudah menikah 46 tahun. Istri saya begini. Saya baru bilang 48 tahun. Sama siapa lu? 46 tahun, saudara. Iya, bersyukur. Walaupun saya cerita, istri saya lagi cerita dengan keponakan. Ya, untuk mencari pasangan hidup. Untung istri saya dapat pasangan hidup yang baik seperti saya. Sweet. Padahal saudaraku enggak kayak gitu kali. Istri saya karena setia, saudara. Saya juga setia. Selingkuh tiada akhir. Amit-amit, saudara. Itu dulu. Saudara, tapi saya bersyukur. Ya kami kelas 6 SD sudah ketemu satu bangku. Dari cinta monyet jadi cinta manusia, saudara. Iya, dulu kalau dibilang, cinta monyet. Kami buktikan cinta monyet bisa jadi cinta manusia. Saudaraku, berkali-kali kami juga ingin pisah. Tapi saya cuma ingin katakan, hanya kasih Kristus yang kami tekuni dalam hidup. Kalau bukan kasih Kristus, semua tidak akan jadi. Maka dari itu betul, apa yang tentunya kita bisa latih dalam kehidupan kita. Pada waktu kita bisa hidup dalam kebenaran, apa aja. Bukan cuma masalah yang jasmani. Masalah saudaraku kehidupan kita. Masalah saudaraku ekonomi. Masalah pekerjaan. Pelayanan. Apa aja saudaraku. Tuhan akan memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memperbarui hidup kita. Iya.
Saudara, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Maka dari dalam 1 Korintus 9 ayat 25, Rasul Paulus mengingatkan kita semua pagi ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita dikatakan untuk memperoleh mahkota yang abadi. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus dapat menunjukkan perubahan atau pertumbuhan iman kekristenan kita. Amin. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Disiplin rohani tidak meniadakan peranan dari anugerah. Coba renungan sejenak. Ada disiplin rohani, ada anugerah. Yang membuat dikatakan hidup kita mengalami kasih kuasa Tuhan dan rencana Tuhan yang indah. Banyak orang berkata, hidup kita kan orang Kristen karena anugerah kan. Betul? Kita masih berdosa, Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Anugerah, saudara. Tetapi apakah anugerah itu, saudaraku, kita perlakukan dengan semena-mena untuk kita bisa mendapatkan dikatakan anugerah yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, tanpa kita menghidupi si pemberi anugerah dengan segala perintah untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kita hanya mau anugerah, enggak mau melakukan, saudaraku, apa yang menjadi kebenaran. Mendisiplinkan hidup kita secara rohani. Dan kita katakan, aku hidup dalam anugerah. Saya katakan omong kosong, saudaraku. Anugerah betul, pada waktu kita masih berdosa, kita diselamatkan oleh kematian Kristus. Yang seharusnya kita binasa, kita memperoleh hidup, itu anugerah. Yang Tuhan sudah berikan awal. Untuk kita bisa merubah kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Enggak cuma diam aja, saudara. Mulai berubah. Yang tadinya saudaraku hidup di luar firman, hidupi firman Tuhan. Tadinya engkau punya sakit hati, kekecewaan, ampuni. Karena Tuhan katakan kalau engkau tidak bisa mengampuni, Tuhan gimana mau mengampuni kita? Kalau masih ada dendam sakit hati, gimana Tuhan mau memberkati kita? Doa aja susah kan? Saudara bisa ke gereja, berdoa baik, ibadah baik. Kalau di sebelah saudara yang duduk kebetulan gak ada bangku lain, sebelah saudara orang yang paling saudara benci. Kira-kira ibadah saudaraku 90 menit rasanya 9 jam. Karena apa? Ada di sebelah saudara yang gak enak banget. Giliran yang sebelah saudaraku nyanyi, haleluya, diangkat tangan, angkat tangan. Saudara, ada dia ngomong sesuatu, sesuatu komentar gimana kita bisa beribadah dengan baik. Gimana kita bisa memuliakan Tuhan, gimana Tuhan bisa memberkati kita. Saudaraku pada waktu ada kebencian, gak akan bisa. Ini salah satu aja. Saya punya pengalaman dengan papa mertua. Anaknya saya suka, papanya enggak saya suka. Saya benci. Ada mantu kayak begini di tempat ini. Haleluya, bertobatlah kau. Saudara, satu kali saudaraku di rumah ada persekutuan. Papa mertua saudaraku tinggalnya di luar karena dengan hidup dengan kuntil anak. Kami kerja pada waktu itu segala macam. Dia datang cuma minta duit. Tiap kali berantem dengan istri saya. Kau tidak bisa dikasih uang. Berantem. Saudaraku kesal. Akhirnya saudaraku yang mau adalah saya mau tikam. Saya ingat sekali ada pisau belati di kamar saya. Saya udah mau tikam. Tapi gak bisa, akhirnya saya pukul saudaraku kaca lemari makan pecah. Dan ini ada bekas luka. Jadi kalau saya lihat ini, saya lihat wajah mertua saya saudara. Iya. Tapi singkat cerita, pada waktu malam itu dikatakan engkau ingin diberkati. Waktu itu saya susah banget dalam kehidupan. Kalau engkau ingin diberkati, waktunya habis ya. Boleh sedikit lagi ya. Saudara, ampuni. Minta ampun. Loh kok saya minta ampun, mertua saya yang salah, saya minta ampun. Saudaraku, mertua saya yang gila perempuan, saya yang harus minta ampun kepada papa mertua. Singkat cerita, lagi ibadah saudaraku gak ada mertua. Datang saudara, khotbahnya baru mengampuni. Mau praktek gak saudara? Mau praktek gak? Karena Tuhan ingin memberkati saya.
Waktu itu sepertinya usaha seperti ada dalam selubung penuh dengan kegagalan. Penuh dengan kegagalan. Berkat itu saudaraku seperti terkunci. Minta ampun. Dan pengkhotbah itu jelas-jelas minta ampun. Tuhan akan memberkati kamu. Di rumah itu ada pintu depan, ada pintu samping. Mertua di depan, saya di samping. Mertua di samping, saya di depan, saudara. Udah kayak main lenong. Tapi saya puji Tuhan, satu kali Tuhan kata minta ampun. Saudara, pas saya lagi di depan, mertua nyamperin ke depan. Saudara, malam itu saya katakan, Papi, saya minta ampun. Saya sudah salah sama Papi. Saya jadi anak yang gak benar. Saudara, apa yang dikatakan oleh Papi? Saya ingat sekali malam itu. Dikatakan bukan kamu yang harus minta ampun, Papi yang harus minta ampun sama kamu. Karena Papi sudah jadi orang tua yang gak benar. Saudaraku, singkat cerita, malam itu terjadi konsiliasi. Saudara, iya. Dan saya seperti ada satu selubung yang menghalangi terangkat, saudara. Membuat saya bisa maju. Banyak hal yang lain tentunya, saudaraku. Yang saya harus ubah hidup saya. Dari hidup yang penuh dengan percekcokan dengan istri. Hidup, saudaraku, bisa saling mau mengerti satu dengan yang lain. Karena kerukunan akan mendatangkan berkat bagi setiap kehidupan kita. Mau gak kita diubahkan? Sehingga kita mengalami akan kasih Tuhan. Ada anugerah, tapi harus kita lakukan. Kedisiplinan rohani harus kita lakukan dalam hidup kita. Hidup kita adalah anugerah, tapi gak bisa, saudaraku. Ingat cerita saudaraku perempuan di perjamuan nikah, perjamuan perkawinan saudaraku. Perjamuan kawin ditulis Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kalau saudara baca ceritanya di rumah. Bagaimana dikatakan si punya pesta mengundang teman-teman yang gak ada satupun yang datang. Akhirnya dikatakan ini makanan udah sedia semuanya untuk pesta. Sekarang undang semua orang yang ada di sekeliling. Ketemu di perempatan jalan undang. Ada orang yang undang dikatakan semua orang datang ke pesta pernikahan itu. Tetapi pada waktu si punya pesta dikatakan datang. Dia temukan ada seorang yang dikatakan pakai baju yang tidak layak ke pesta pernikahan. Si punya pesta itu, kok kamu bisa datang? Iya aku diundang. Kenapa kamu pakai baju seperti itu? Sepertinya dia menyepelekan. Saudara yang kekasih, dikatakan orang itu diusir. Bukankah hidup kita di tengah-tengah pernikahan anak domba. Dalam kerajaan Allah di mana kita boleh tinggal. Bagaimana kita mendandani hidup kita dengan rohani, dengan dandanan yang baik, yang indah di mata Bapa yang mengasihi kita. Sehingga hidup kita mendapat perkenanan yang luar biasa. Anugerah harus disertai dengan kedisiplinan. Maka di Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Betul, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Anugerah itu pemberian Allah. Maukah kita taat, disiplin akan perintah daripada Allah yang memberikan anugerah itu dalam hidup kita. Dan ditegaskan pada waktu suratnya yang tuliskan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Dalam arti kata melatih hidup daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di tengah hidup dalam kasih karunia anugerah Allah, Rasul Paulus melatih dirinya. Bekerja sungguh-sungguh, disiplin penuh dengan tanggung jawab. Sehingga dikatakan karena anugerah Allah aku melakukan itu. Yang ketiga saudaraku, disiplin rohani merupakan tanggapan yang seharusnya terhadap anugerah. Merupakan tanggapan. Saudaraku secara tepat Rasul Paulus mengingatkan untuk mendisiplin rohani kita seperti layaknya seorang prajurit, olahragawan dan petani. Betul? Ya. Nah, dalam menantikan hasil dari benih yang ditanam oleh seorang petani. Saya lompat aja ke petani, saudara. Dikatakan seorang petani itu tidak lepas daripada anugerah Allah. Dua hal.
Dia harus bekerja sungguh-sungguh menabur benih, memelihara dikatakan apa yang dia tabur sehingga bertumbuh. Tetapi dikatakan untuk menembuhkan sampai itu bisa berbuah dari benih yang ada itu. Itu pekerjaan Allah. Itulah anugerah. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan dengan menabur. Bahkan di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, aku menanam, kata Paulus. Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Saudaraku, ini anugerah sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan percayakan dalam memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Kita merindukan sesuatu yang bisa kita banggakan dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan memberikan benih untuk ditabur. Segala apa yang baik yang kita inginkan, saudaraku, Tuhan memberikan benih. Benih itu kecil. Saudara merindukan usaha, Tuhan berikan benih. Saya ingin katakan, bukan yang besar, saudara. Banyak orang salah pikiran hari ini. Mau usaha, pikir yang besar, saudaraku. Besar itu bukan benih. Tuhan yang memberikan benih bagi setiap kita. Mulai dengan yang kecil. Jangan hutang bank. Jangan mikirkan yang besar, saudaraku. Sehingga kau begini, begitu, dan segala macam. Mulai dari yang kecil. Pada waktu kau melakukan yang kecil, Tuhan dikatakan yang menumbuhkan. Yang penting kau latih. Bagaimana kau harus pelihara. Bagaimana kau harus menjaga taburanmu. Pada waktu saya lagi keadaan susah, betul-betul susah, saudaraku. Dengan hutang yang begitu besar. Saya kerja dengan 1,5 juta 1 bulan, saudaraku. Bayar bunga bank aja 1,1. 400.000 1 bulan. Kami sisa hidup. Harus menghidupi istri 1, anak 4, saudara. Tapi kok bisa lewat? Puji Tuhan, istri saya sebagai penolong. Buka kantin, saudaraku. Ngulek gado-gado. Masak dan segala macam. Tiap hari memenuhi dompet saya. Tiap hari kalau dompet saya kurang dari 10.000, tinggal 4.000 misalnya. Saudara, dia tambahin namanya 10.000 tiap hari dompet. Itu kami ngalami. Satu kali Tuhan katakan, kamu kan bisa servis sepeda. Saya pernah waktu muda ikut isi Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Kamu jualan sepeda. Modalnya dari mana Tuhan? Ruko gak punya, toko gak punya. Modal beli sepeda juga gak ada. Tuhan cuma ingatkan, minta dari anak-anak kamu tabungan 100.000, satu orang anak saya 400.000. Walaupun saudara saya tabungan anak gak pernah saya ganggu. 100.000 saudara, 400.000. Pergi ke pasar rumput, tukang sepeda bekas saudara. Tukang sepeda bekas, saya beli sepeda 3. Yang mana Tuhan? Sepeda ribuan saudara, sepeda bekas. Yang mana Tuhan? Tuhan ingatkan, pilih yang warnanya ungu. Hah? Unyu-unyu? Saudara, yang ungu. Ya ampun saudara. Saya kan gak begini-begini kali saudara. Milih warna ungu aja bingung saudara. Akhirnya saya beli juga sepeda ungu. Saya beliin peleknya ungu. Saya beliin stangnya ungu. Semuanya saya unguin. Saudaraku, saya bawa pulang lagi, saya setel di rumah saudaraku. Ada anak jemaat saudaraku datang. Om Thomas, sepedanya bagus bener, warnanya ungu. Aku suka sekali. Dia pulang gak lama lagi datang saudaraku. Bawa duit. Pak Thomas, saya beli dong sepeda ungunya. Dia jadi customer pertama saudara. Jualan di rumah. Dan singkat cerita, akhirnya saya dipinjaman ruko saudaraku oleh Lipo. Saya jualan sepeda dan dipercaya sama toko sepeda saudara. Sampai akhirnya kami jualan sepeda yang sepedanya ada ratusan saudaraku. Dari 3 sepeda yang notabene pinjam duit dari anak, sepeda bekas sampai jual sepeda baru. Pak Thomas punya toko sepeda tanpa modal dari Tuhan. Saudara, kita hanya berpikir yang besar, Tuhan katakan dengan yang kecil. Maka dari itu saya tutup dengan satu ayat saudara, 1 Korintus 9:25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya, perhatikan, dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Amin. Biarlah kita melatih diri kita. Jangan dunia mempengaruhi kita. Biarlah surga yang mempengaruhi kita. Anugerah datang dari surga. Apa yang surga mau, lakukan. Tidak sesuai dengan pikiran kita, kalau surga mau, lakukan.
kita akan melihat bagaimana rencana yang indah jadi bagi setiap kita. Amin. Yuk kita buka hati kita. Oh haleluya Jesus. Kita naikkan yuk tadi ku datang ya Bapak yuk. 1 kali aja plus 1 refnya dan saya ingin berdoa saudara. Apapun jadi pergumulan saudara sebelum kita pulang. Buka hatimu. Tuhan akan merubah hidup kita. Tuhan merubah hidup kita. Seperti tema kita saudaraku di dalam bulan ini. Saya percaya sekali. Dia ingin menjadikan kita lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Setiap hari yang baru menjadi hari yang lebih baik. Tiap kali saya berdoa bersama istri, setiap pagi saya selalu katakan Tuhan aku mengucap syukur. Hari ini menjadi hari yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang sudah kami lalui. Karena kita percaya Tuhan ada di sana. Ada janji Tuhan yang akan membawa kita naik, bukan Tuhan. Yang Immanuel yang beserta dengan kita. Ada rancangan yang besar dalam hidup kita. Apapun keadaanmu, Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berserah dengan keadaan. Tapi berserahlah kepada Tuhan. Dia akan menolong hidupmu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku bintang yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita buka hati, kita katakan jadikan aku. Terima kasih, terima kasih. Hidup setiap kami pada siang hari ini. Saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang menantikan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Buka hatimu, taruh tangan kirimu di dadamu dan angkat tangan kananmu ke atas. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukan serahkan masalahmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 katakan, berdamailah dengan Tuhan, berdamailah. Mulai percaya, angkat tanganmu dengan iman, percaya bahwa Dia akan menjadikan hidupmu indah. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Biarkan si keyboard bermain lembut. Saya merasakan di sini ada seorang ibu. Engkau sepertinya sedang merasa sendirian. Seperti tidak ada orang yang memperdulikan hidupmu. Tuhan hanya ingin ingatkan apa yang pernah Daud katakan. Pada waktu dia melihat sekelilingnya, yang dia lihat adalah gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan Tuhan? Karena tidak ada orang yang peduli. Tidak ada celah untuk dia jalan keluar. Tidak ada celah untuk dia mengalami datangnya pertolongan. Tapi Daud katakan,
sebagai orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, yang percaya penuh kepada Tuhan, dikatakan pertolonganku datang dari atas. Pertolonganku datang dari atas. Ibu, kalau engkau orangnya, pertolongan Tuhan datang dari atas untukmu. Jangan andalkan manusia. Jangan hatimu menjadi sakit, kecewa karena engkau merasa tidak ada orang yang memperhatikan hidupmu. Sementara ada Tuhan yang sedang memperhatikan. Untuk kau menengadahkan tanganmu ke atas. Memandang wajahnya yang ada di atas. Menikmati anugerahnya. Bukankah hidupmu sampai hari ini dipelihara oleh Tuhan? Jangan menyaingi orang lain atau menginginkan iri hati seperti orang lain. Kok orang lain bisa, orang lain begitu. Bersyukur. Karena yang lebih baik dari orang-orang, Tuhan akan sedang kerjakan dalam hidupmu. Aku berdoa, kalau engkau ada di sini, kiranya anugerah Tuhan memenuhi hidupmu. Ada seorang, ya dibilang ini anak muda, tapi engkau sudah lebih dewasa, mungkin sekitar 40-an. Engkau hari ini sedang putus asa. Karena engkau merindukan ada sesuatu yang baru dengan kehidupanmu. Engkau sepertinya ingin ada sesuatu seperti usaha atau pekerjaan yang lebih baik. Karena pergumulanmu hari ini sehingga membuat banyak perselisihan, ketidaksepahaman dengan orang yang di rumahmu. Bahkan ada beberapa temanmu yang seakan-akan sulit untuk mengikuti pemikiranmu. Bapak, kalau engkau orangnya, Tuhan mau engkau merendahkan hatimu. Jauhkan segala perseteruan. Jangan pakai pikiranmu yang kau pikir benar. Sehingga yang timbul adalah perselisihan. Coba belajar untuk menerima apa yang jadi masukan orang. Sehingga pada waktu ada ketenangan, engkau bisa berdoa. Pada waktu ada ketenangan, engkau akan mengalami damai sejahtera. Pada waktu engkau mengalami damai sejahtera, engkau akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Engkau hanya melihat yang besar. Tapi seperti yang kecil, lakukan. Pada waktu saya sulit, saya ikut orang untuk jualan mobil, jadi calo mobil. Saya ikut walaupun cuman dikatakan membawa mobil orang itu dari seorang bos, saudara. Dengan trailer angkutan peti kemas 30, saudara. Saya jalani hidup yang dalam titik nadir yang paling rendah sekalipun. Asal saya tidak mencuri, asal saya tidak membuat satu penipuan. Dan Tuhan pelihara. Saya tidak pernah kelaparan dalam hidup saya. Anak-anak saya tidak pernah berhenti sekolah. Kami adalah pemeliharaan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah dengar apa yang Tuhan katakan. Melalui teman-temanmu, melalui keluargamu, ada kerukunan, ada berkat yang Tuhan akan curahkan. Oh haleluya Yesus. Ada seorang anak muda di tempat ini. Engkau sedang putus asa. Putus asa bukan apa, tapi seakan-akan engkau sudah malas mau ngapa-ngapain dan segala macam. Sementara engkau ingin berbuat sesuatu yang duniawi, engkau ada rasa takut akan Tuhan. Anak muda, engkau dengar pagi ini. Ada sebelah kanan saya orangnya. Kalau engkau orangnya, Tuhan akan pakai hidupmu. Asal engkau berserah penuh kepada Tuhan. Engkau tidak bisa sekolah. Karena engkau tidak bisa seperti hal-hal yang matematik dan segala macam apa yang ini. Tapi Tuhan bisa pakai engkau untuk menjadi berkat. Ada panggilan khusus dalam hidupmu. Saya tidak bilang kau untuk menjadi pendeta. Tetapi engkau tekuni apa yang menjadi pembelajaranmu hari ini. Satu saat Tuhan akan membawa engkau menemukan seseorang yang membawa tujuan daripada Tuhan akan hidupmu. Jalani. Jangan sesali orang tuamu. Yang begini begitu tidak. Hidupmu bukan karena orang tuamu. Hidupmu karena Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan.
Dia akan memberikan jalan keluar dalam hidupmu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kepada Bapak atau Ibu yang kau sedang dalam pergumulan, angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Tuhan kau berbicara masing-masing kepada anak-anak-Mu. Biar perubahan demi perubahan terjadi. Kami mau terus belajar dari pengalaman hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Melalui masalah, persoalan, sakit penyakit atau apapun. Tapi di balik itu kami percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan yang selalu menolong kami. Ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Ada Tuhan yang sanggup untuk memberkati kami. Yang memulihkan tiap keadaan kami. Seperti kau memulihkan hamba-Mu. Warga hamba-Mu, ekonomi, pekerjaan, pelayanan. Hamba-Mu percaya bagi setiap kami tempat ini. Engkau juga berlaku yang sama. Karena kami mempunyai Allah yang sama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Anugerah yang kau berikan bagi hamba-Mu. Yang belum selesai ini. Engkau juga berikan kepada semua kami di tempat ini. Siapapun kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yuk kita angkat tangan kita katakan kami memuji kebesaran-Mu. Dan saya akan doa berkat. Dengan iman kita memuji kebesaran Tuhan. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Angkat tanganmu sembah Dia. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan kami memuji. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kasih kuasa-Mu Kau limpahkan bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan memenuhi kami, bahkan mengiring setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan menjadi hari pemulihan bagi setiap kami. Hari-hari kami akan mengalami kasih kuasa-Mu yang lebih besar lagi. Bahkan anugerah-Mu yang besar. Kami akan bawa terus dan kami akan alami terus. Bahkan di 2 bulan terakhir ini kami akan mengalami kasih kuasa-Mu sampai kesudahan tahun ini. Dan tahun depan menjadi tahun yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun yang akan kami lalui. Berkati akan gereja-Mu di tempat ini. Berkati semua para DPC, para pengurus ketua kesan, seluruh aktivis semua Tuhan, berkati kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu yang indah sedang Kau taruh di tempat ini. Kau bukakan Tuhan sesuatu yang baru.
sesuatu Tuhan yang indah akan boleh nyata di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan wangi-wangian akan kembali mengepul Tuhan dari tempat ini. Tuhan ingatkan bagi jemaat di tempat ini. Bangun mezbah lebih lagi. Saya melihat ada api yang asapnya itu kurang begitu tebal. Tapi Tuhan katakan tambahkan bara api itu. Yaitu bangun kehidupan roh yang lebih lagi dalam tiap pendoa. Bangun kekuatan doa yang lebih lagi. Sehingga di tengah pujian penyembahan, di setiap doa ada ukupan yang baru yang apinya boleh baik, api yang baik. Sehingga akan mengepul wangi-wangian. Wangi-wangian Tuhan ingatkan tentang korban bagi seluruh pelayan yang ada. Jauhkan dari segala perselisihan, jauhkan dari segala menyalahkan satu dengan yang lain. Bangun satu kesatuan sehingga menjadi satu ukupan yang indah. Sehingga wangi-wangian itu akan memenuhi kota ini dan menarik banyak orang untuk datang ke tempat ini. Di tengah kelompok kesan, teman-teman, bangun semua kehidupan yang menyembah, ada penyembahan. Sehingga dari kelompok-kelompok kesan itu akan mengepul wangi-wangian. Ia akan mendatangkan kerinduan banyak orang untuk datang. Terima kasih Bapak, pakai jemaatmu di tempat ini. Untuk menjadi Tuhan, korban penyembahan kepadamu. Korban ukupan yang membawa banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempatmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ibu Bapak saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Ibadah sudah selesai. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Diberkatilah hidupmu. Keluar masuk rumah diberkati oleh Tuhan. Dengan damai sejahtera, dengan berkat-berkat Tuhan. Sehingga hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya berkat yang daripadamu, ya Bapa, melimpah dalam kehidupan kami, keluarga kami. Di tengah setiap usaha pekerjaan kami, studi maupun pelayanan kami. Melayani kemuliaan tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan pada Roh Kudus. Siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan boleh berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.